warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvi Amanda dengan NPM A1E021032 dari Prodi Pendidikan Fisika. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi bab 5, yaitu tentang konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah. Di mana di sini terbagi menjadi 3 subtema, yaitu yang pertama ada konsep manajemen mutu menengah, yang kedua ada sasaran mutu pendidikan, dan yang ketiga itu ada karakteristik menjadikan sekolah bermutu. Dan di sini yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen mutu sekolah menengah. Mutu dalam konteks pendidikan menurut Kementerian Pendidikan Nasional sebagaimana dikutip oleh Mulyasa 2002, yaitu mencakup input, proses, dan outputnya pendidikan. Sekolah menengah sebagaimana menurut UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan bahwa sekolah menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Sedangkan menurut PP nomor 29 tahun 1990 yang menyatakan bahwa pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar. Jadi, manajemen mutu sekolah menengah adalah upaya yang dilakukan dalam memperbaiki kualitas sebuah lembaga pendidikan tingkat menengah, SMP, SMA, atau K atau MA, guna tercapainya tujuan pendidikan. Baiklah, untuk yang kedua itu saya akan menjelaskan materi tentang sasaran mutu pendidikan. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu input, proses, dan output. Yang pertama itu input. Input itu ada bagi-bagiannya, itu ada kepala sekolah, guru, pegawai ahli, fasilitas lengkap, lingkungan kondusif, kurikulum berstandar tinggi, dana, siswa yang terseleksi, dan dana pendukung cukup. Lalu menuju ke proses itu terbagi menjadi KBM, metode dan pengujian efektif, organisasi atau manajemen administrasi baik, lalu hubungan masyarakat atau industri erat, lalu ada kegiatan ekstrakurikuler aktif atau semarak, dan yang terakhir itu ada pengendalian mutu efektif. Dan yang terakhir itu setelah proses itu ada output. Output itu terbagi lagi ada beberapa bagian, yaitu nilai hasil belajar memuaskan. Lalu ada kompetensi yang dicapai di atas standar. Yang ketiga itu ada tingkat kelulusan tinggi dan keterserapan ke dunia kerja tinggi. Dan yang terakhir itu ada kepercayaan masyarakat tinggi. Baiklah, ini untuk materi yang ketiga itu tentang karakteristik menjadikan sekolah bermutu. Hal-hal yang diperlukan untuk mengelola sekolah. Untuk mengelola sekolah diperlukan hal-hal berikut. Yang pertama itu memahami fungsi sekolah serta maksud dan tujuan pendidik atau cita-cita bangsa. Yang kedua itu ada memahami kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan UU Sisdiknas. Yang ketiga itu ada memahami standar pendidikan yang diterapkan. Dan yang keempat itu ada memahami prinsip manajemen dan administrasi. Yang kelima ada memahami tuntutan kebutuhan peserta didik. Yang keenam itu ada memiliki visi dan misi dengan cara A. Bersifat ambisius, ideal. Yang kedua B. Rasional, bisa dicapai. Yang C. Bersifat menantang. D. Memberi nuansa kinerja bermutu. E. Menumbuhkan motivasi dan kegairahan bekerja. F. Membangun kekompakan atau kebersamaan. G. Yaitu memberikan kebanggaan. H. Singkat, jelas, syarat makna. Dan terakhir itu mengesankan. Yang kedua itu ada sasaran hasil mutu pendidikan dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan menyatakan bahwa sasaran pendidikan adalah membentuk kecakapan hidup yang terdiri atas 1. Berakhlak mulia, beriman atau bertakwa. Yang kedua itu ada cerdas, kreatif, dan inovatif.
Yang ketiga itu ada cakap berkomunikasi atau bersosialisasi. Yang keempat itu ada menguasai ilmu pengetahuan. Yang kelima ada terampil dalam bekerja. Dan terakhir itu ada bertanggung jawab sebagai warga bangsa. Lalu yang ketiga itu ada dimensi mutu sekolah. Menurut Martinich, mutu sekolah terdiri atas pertama itu adalah melaksanakan kegiatan sesuai fungsi atau tepat sebagai lembaga pendidikan. Yang kedua itu ada memiliki keunggulan. Yang ketiga itu ada terpercaya sebagai sekolah yang baik. Yang keempat itu ada kondisi nyaman, menyenangkan. Yang kelima itu ada penampilan fisik maupun kegiatan menarik dan mengesankan atau favorit. Dan yang keempat itu ada fokus manajemen sekolah menengah. Pengelolaan sekolah menengah terfokus pada yang pertama itu ada pembaharuan SMA yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua itu ada implementasi sistem manajemen abad ke-21 dengan mempertimbangkan peran SMA dalam membangun MBS di SMA. Yang ketiga itu ada implementasi sistem manajemen SMA dalam rangka konsep Balance Storage dengan melakukan sinkronisasi terhadap MBS. Yang ketiga itu ada implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka good governance. Dan terakhir itu ada implementasi sistem manajemen SMA yang adaptif dengan perkembangan ICT. Lalu selanjutnya itu ada 8 standar pendidikan sebagai acuan atau arah pengelolaan sekolah, yaitu yang pertama itu ada standar isi, antara lain memahami fungsi lembaga sekolah sebagai wawasan wiyata mendalam, melakukan pengembangan kurikulum sekolah KTSP termasuk silabus. Lalu ada menyelenggarakan kegiatan intrakurikuler, ekstra, dan bimbingan konseling. Selanjutnya itu ada menerapkan pendekatan kurikulum berbasis kompetensi dan strategi PSG. Dan terakhir itu ada menerapkan struktur program pembelajaran sesuai standar. Yang kedua itu ada standar proses. Antara lain A. Menerapkan jumlah siswa maksimal per kelas 32 siswa. B. Beban kerja guru mengajar minimal 24 jam per minggu. C. Menerapkan prosedur penyelenggaraan KBM atau penyusunan RPP, pengelolaan kelas dan pembelajaran, penyelenggaraan evaluasi dan penilaian. D. Itu ada memberikan pengalaman belajar yang variatif, eksplorasi, ada elaborasi, konfirmasi, dan pemanfaatan TIK, dan melaksanakan program prakerja. Kemudian itu ada yang ketiga itu ada standar kompetensi. Lulusan antara lain terdiri dari menyusun dan menetapkan KKM, menetapkan kriteria kenaikan kelas dan kelulusan yang memenuhi standar. Yang C. Mengembangkan kecakapan hidup. D. Mengembangkan kemampuan berkreasi atau berkarya, kemampuan menggali informasi. Dan E. Mengembangkan sikap santun, etika, estetika, disiplin, sportif, percaya diri. Yang keempat itu ada standar pendidik dan tenaga pendidikan, antara lain A. Memenuhi kebutuhan jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai ketentuan. B. Memenuhi kualifikasi akademik. C. Memenuhi kualifikasi khusus atau kepribadian. D. Memenuhi kualifikasi kompetensi di bidang tugasnya dan memiliki kemampuan wirausaha. Selanjutnya yang kelima itu ada standar sarana dan prasarana yang terdiri atas A. Sekolah memiliki luas lahan minimal 3.500 meter persegi untuk bangunan satu lantai. B. Memiliki ruang pembelajaran umum atau RPU, pembelajaran khusus RPK, ruang penunjang atau RP, ruang bisnis center
dengan ventilasi udara dan pencahayaan yang cukup. Dan C. Memiliki sanitasi air bersih yang cukup, saluran air saluran air hujan dan air limbah, dan tempat-tempat sampah. Yang keenam ada standar pengelolaan, antara lain dalam pengelolaan memiliki visi dan misi, memiliki program kerja jangka panjang, menengah, dan program kerja tahunan, memiliki struktur organisasi serta uraian tugas dan mekanisme kerja, dan menciptakan lingkungan dan iklim kerja kondusif. Yang ketujuh ada standar pembiayaan, yaitu sekolah memiliki investasi lahan dan gedung investasi lainnya, serta biaya masuk operasional dan pengembangan sekolah. B. Memiliki rencana kerja dan rencana anggaran sekolah. C. Pengelolaan dana masyarakat dilakukan transparan, efisien, akuntabel, dan buku catatan pengelolaan yang lengkap, serta pelaporan pertanggungjawaban. Dan yang terakhir itu ada standar penilaian pendidikan, yaitu terdiri atas A. Sekolah melaksanakan penilaian hasil belajar dengan pelaksanaan tes atau ulangan atau ujian sesuai standar operasional prosedur. B. Sekolah menginformasikan secara jelas kepada para siswa tentang kompetensi yang hendak dicapai serta segala rancangan dan kriteria penilaiannya. C. Alat dan teknik penilaian disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran serta mengacu pada indikator pencapaian kompetensi. D. Melaksanakan penilaian afeksi untuk menilai sikap atau akhlak dan kepribadian. E. Yaitu melaksanakan program remedial. F. Pelaksanaan uji kompetensi dengan melibatkan unsur DUDI. Dan G. Sekolah menetapkan kriteria kenaikan kelas atau kelulusan. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.